Oke anak-anak, sekarang kita akan mencari mean, modus, dan median pada data kelompok. Carilah nilai mean, modus, dan median dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut ini. Nah, ini ada data tinggi badan dan ada frekuensinya. Langkah pertama, kita harus mencari nilai tengah terlebih dahulu. Nilai tengah X atau XI boleh. Nah, rumusnya L1 tambah L2 dibagi 2. Nih L1. Untuk kelas pertama, ini ada berapa kelas? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Untuk nilai tengah kelas pertama, L1-nya 140 ditambah L2-nya 144 dibagi 2. Nah, ini sama, begitupun untuk kelas kedua atau interval kedua, kelas kedua, kelas ketiga sama. Ya, baiklah kita akan mencari mean. Di sini Ibu akan mencari mean dengan metode median deviasi atau dengan menggunakan hitungan rataan sementara. Nah, untuk mencari nilai rata D-nya atau rataan sementaranya, kita harus mengetahui nilai A-nya. A didapat dari X1 atau data pertama ditambah data terakhir kemudian dibagi 2. Nah, ini tadi tabel yang dari soalnya sama, ada 7 kelas. Kita cari nilai tengahnya X-nya. Untuk kelas pertama nilai tengahnya 142. Kelas kedua 147 dan seterusnya. Frekuensinya sama, frekuensinya ada 50. Untuk mencari rataan sementara atau D-nya didapat dari sini. Nilai data pertama ditambah data terakhir nih. Berarti 140 ditambah 174 dibagi 2 sehingga nilainya 157. D, rumus D, lihat di sini. Rataan sementara sama dengan nilai tengah dibagi nilai tengah dikurangi A. Ya. Nilai tengahnya 142 dikurangi A 100. Sini untuk kelas pertama berarti 142 dikurangi 157 sehingga hasilnya min 15. Begitupun dengan kelas kedua, 147 dikurangi 157. Sama ya. Dan seterusnya. Kemudian kita kalikan frekuensi kali rataan sementara F kali D. 2 kali min 15 min 30. 4 kali min 10 min 40. 10 kali min 5 min 50. Dan seterusnya. Kemudian ini sigma FD ini dijumlahkan sehingga hasilnya 35. Nah, baru masuk ke rumusnya. Mean A ditambah F kali D dibagi frekuensi 157 ditambah 35 dibagi 50. Hasilnya 157,7. Nah, ini cara lain untuk mencari nilai mean. Kalau untuk mencari dengan rumus biasa mungkin sudah bisa, hanya nanti hitungannya akan besar dan butuh ketelitian yang sangat tinggi. Nah, ini dengan agar lebih mempermudah dengan cara ini karena angkanya sedikit. Ya. Tapi terserah kalian pahamnya dengan cara yang mana. Baiklah, kita akan mencari modus dari data yang sama. Nih, datanya masih tinggi badan, frekuensinya masih 50, kelasnya masih 7. Nah, modus nih paling gampang nih. Rumusnya juga lihat. Mudah sekali modus. Modus, apalagi modusin orang nih mudah nih. Modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali C. TB tepi bawah,
D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. C adalah panjang kelas. Dilihat dari frekuensi modus, nilai yang paling banyak muncul. Berarti modusnya di kelas ke-4 dengan frekuensi 14. Nah, kalau modusnya di kelas ke-4 di sini, berarti TB-nya 155 dikurangi 0,5 berarti 154,5. D1 kelas modusnya 14 dikurangi 10 4. D2 14 dikurangi 12 2. C itu panjang kelas, tinggal kita hitung panjang dari 140 ke 144. Ada 5. Nah, di sini berarti langsung modus sama dengan 154,5 ditambah 4 per 4 plus 2 kali 5. 4 per 6 tuh. Sehingga 154,5 ditambah 3,33. Nilai modusnya 157,83. Nah, mudah bukan? Sekarang kita akan mencari median atau Q2 atau kuartil kedua. Nah, datanya masih sama yang tadi. Untuk mencari kuartil kita harus pakai tabel tambahan di sini, namanya frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif kita dapat dari frekuensi sebelumnya, cuman dikumulatifkan atau dijumlahkan. 2 tambah 4 6. 6 tambah 10 16. 16 tambah 14 30. 30 tambah 12 42. 42 tambah 5 47. 47 tambah 3 50. Cara mencari frekuensi kumulatif seperti itu ya. Nah, bagaimana kita menentukan letak Q2-nya? Nih. Dari sini, lihat sebelum ke letak Q2 kita lihat rumusnya dulu. Q2 itu TB ditambah N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif di kelas kuartil kedua dibagi frekuensi di kelas kuartil dikali C. N sama dengan banyak data atau ini banyaknya frekuensi N. Frekuensi K2 frekuensi kumulatif di interval sebelum kelas kuartilnya. Frekuensi K2-nya pada frekuensi kuartil K2-nya, Q2-nya. Pertama kita mencari letak kelas kuartilnya, kelas Q2-nya. Caranya ini N per 2, N per 2, berarti 50 bagi 2. Nah, berarti kelas kuartil kedua ada di nilai 25. Nilai 25, kita lihat ke frekuensi kumulatif. Ada tidak di sini angka 25? Tidak ada, adanya 2, 6, 16, 30. Nah, berarti Q2 itu adanya di angka 30 ini masuknya. Karena kalau 16 kan kurang, berarti di antara 16 dan 30. Berarti di sini. Berarti kita ambil letak Q2-nya berarti ada di kelas keempat. Paham ya? Jadi kalian kalau misalkan di sini 17 aja masuknya ke 30. Karena 16 itu kurang dari 17. Kecuali 15 berarti masuknya nanti kelasnya ke 3. Paham ya? Ya, berarti kita sudah tahu nih, oh letak Q2-nya ada di kelas keempat. Berarti tetap TB-nya 154,5. Ya, dari 55 dikurangi 0,5. Tadi N per 2-nya 25 dikurangi frekuensi N per 2-nya 25 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q2. Berarti nilai yang di sini itu nyarinya frekuensi kumulatif sebelum kelas
Q2 berarti di sini nih. Ini kan 30. Sebelumnya berarti 16. Kita ambil yang sebelumnya ini. 16. Kalau untuk yang bawah frekuensi Q2 berarti kita ambilnya yang ini. Bukan kumulatif tapi frekuensi di kelas Q2-nya. Berarti 14. C-nya sama 5. 154,5 ditambah 25 kurangi 16 9 dibagi 14 kali 5. 154,5 tambah 3,21 berarti 157,71. Berarti ini nilai Q2-nya atau nilai mediannya. Jadi kalau mencari median sama saja dengan mencari Q2.